tertulis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi administrasi umum. Jadi, stay tune dan jangan lupa siapin cemilan dan buku tulis kamu. Oke, kita masuk lagi ke mata pelajaran administrasi umum untuk kelas 10, jurusan OTKP, BDP, dan AKL. Dan ini materinya tentang pencatatan keuangan sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke pencatatan keuangan sederhana, apa sih pengertian dari keuangan itu sendiri? Nah, kamu bisa baca di layar handphone kamu. Dan intinya adalah hasil dari proses pencatatan suatu ringkasan transaksi-transaksi yang ada selama setahun keuangan itu berjalan. Nah, kita udah masuk nih ke pencatatan keuangan. Biasanya orang yang bertanggung jawab harus memiliki kemampuan menganalisis dan mengetahui prosedur pencatatan keuangan secara jelas dan akurat. Biasanya ini untuk orang-orang yang jago di bidang akuntansi. Selanjutnya, tujuan pencatatan keuangan. Nah, ada 3 kata kunci: masa lampau, sekarang, dan masa depan. Dengar baik-baik ya. Masa lampau, sekarang, dan masa depan. Jadi yang pertama itu, kamu tahu nih kondisi keuangan di masa lampau atau tahun sebelumnya. Nah, setelah kita tahu kondisi keuangan tahun sebelumnya, lalu kita lihat nih kondisi keuangan saat ini. Apakah lebih baik atau ternyata lebih buruk gitu. Nah, lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu perencanaan keuangan yang dijalankan untuk masa yang akan datang. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keuangan perusahaan? Jadi kita merencanakan nih planning ke depannya untuk menambahkan laba atau keuntungan untuk suatu perusahaan. Oke, bukti transaksi atau dokumen. Jadi gini, yang pertama adalah fungsi bukti transaksi itu sendiri. Itu bisa dilihat dari layar handphone kamu, ada 5 fungsinya. Jadi ibu ambil kata kuncinya aja. Yang pertama, akan terlihat siapa sih yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Yang kedua, sebagai alat bukti tertulis. Nah, yang ketiga itu pedoman. Jadi pedoman untuk membuat laporan keuangan yang berikutnya. Yang keempat, menghindari manipulasi dari transaksi tersebut. Nah, yang terakhir, menghindari penggandaan dari bukti transaksi tersebut. Next, jenis-jenis bukti transaksi. Ada bukti transaksi internal dan ada bukti transaksi eksternal. Nah, untuk video kali ini Ibu akan membahas bukti transaksi internalnya aja. Apa sih Bu bedanya? Bisa kamu lihat juga tuh di layar handphone kamu. Jadi namanya internal berarti bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Kalau eksternal berarti yang terjadi antara perusahaan kamu dan pihak luar. Bukti transaksi internal itu ada 3. Yang pertama bukti kas masuk, terus bukti kas keluar, dan yang terakhir adalah memo. Yang pertama bukti kas masuk. Nah, di layar handphone kamu udah ada contoh dari bukti kas masuk. Jadi bukti kas masuk adalah bukti transaksi tertulis si pemegang kasnya bahwa dia itu telah menerima sejumlah uang secara cash atau langsung. Nah, sekarang kita telaah atau kita jelaskan nih. Nah, di ujung kiri atas itu adalah nama perusahaannya, yaitu UD Maju Jaya. Sebelah kanannya itu adalah nomor urut penerimaan kasnya. Nah, jelas di bawahnya diterima dari siapa tuh? Biasanya bendahara atau kasa perusahaan, kasir lah ya. Nah, uang sejumlahnya ditulis dengan tulisan huruf biasa. Lalu untuk keperluan apa nih? Karena itu bukti kas masuk, berarti untuk pengisian kembali kas. Nah, di bawahnya tulis total uang yang diberikan sejumlah berapa. Nah, di bawahnya dibubuhkan nama kota, tanggal, bulan, serta tahun.
Di bawahnya itu ada tanda tangan disetujui oleh, olehnya itu biasanya kepala bidang keuangan. Dibayar oleh biasanya bendahara atau kasir perusahaan tadi. Nah, diterima olehnya itu biasanya staf bagian keuangan. Karena staf bagian keuangan banyak, jadi perlu tanda tangan staf ini. Bisa jadi yang terima hari ini A, besok B gitu. Yang kedua yaitu bukti kas keluar. Di sini Ibu udah lampirin bukti kas keluarnya. Jadi bukti kas keluar adalah bukti transaksi tertulis yang menyatakan bahwa keluarnya sejumlah uang untuk suatu pembayaran. Nah, kita telah lagi nih dari contohnya. Nah, di atas kiri itu masih nama perusahaan. Kalau tadi UD Majujaya, kalau ini UD Gemilang. Nah, di atas kanannya masih sama nomor surat. Kalau tadi kan KM, kas masuk. Kalau ini KK, kas keluar. Nah, di bawahnya kalau tadi diterima dari karena kas masuk. Kalau ini dibayarkan kepada karena kan kas keluar, dibayarkannya kepada Dana Rahadian. Nah, tetap di bawahnya sama, uang sejumlahnya ditulis dengan huruf. Terus untuk keperluannya pembayaran apa nih? Jadi pembayaran listrik lah, pembayaran alat tulis kantor dan lain-lainnya. Di bawahnya tetap sama, yaitu penulisannya menggunakan angka. Nah, di bawahnya lagi diberikan tulisan kota, tanggal, bulan, dan tahun. Ada yang beda nih di bawah 3 tanda tangan itu. Di bawah kiri masih disetujui oleh kepala bidang keuangan. Nah, di tengahnya dibayarkannya oleh Adisti. Sedangkan di bukti kas masuk tadi Adisti adalah staf keuangan. Jadi karena yang memegang uang itu sudah bagian keuangan, jadi dibayar kas keluarnya pun dibayarkannya oleh bagian keuangan. Nah, diterimanya oleh Dinar. Dinar itu yang bersangkutan untuk membayar listrik atau membayar ATK tersebut. Yang terakhir adalah memo. Jadi memo itu bukti pencatatan kegiatan antar bagian atau antar divisi di suatu perusahaan tersebut. Jadi itu surat pemberitahuan. Itu buktinya kalau satu divisi mau mengamanahkan atau minta tolong ke divisi lain. Itu bukan hanya sekedar omongan aja, tapi ada surat resminya atau bukti fisiknya, yaitu memo. Oke, sampai sini dulu bukti transaksi internal. Nanti akan lanjut lagi ke bukti transaksi eksternal. Nah, gimana pembelajaran kamu hari ini? Kalau ada yang paham, kamu bisa komen di bawah ini. Nanti Ibu akan jawab. Dan jangan lupa tunggu video Ibu yang selanjutnya. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana menurut kalian? Dari 2 video yang udah Ibu upload, apa mendingan Ibunya muncul sambil menjelaskan seperti ini, atau gambarnya aja materi dan suara Ibu aja? Kamu bisa kasih tahu ke Ibu harus kayak gimana video home learning sama Bu Nov. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oke, cut. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, jadi gimana menurut kalian KBMJJ home learning bersama Bu Nov? Tag berapa kali gue